Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Angelina Pusponegoro. Di sini saya akan menjelaskan script Android Studio dari Project My Phone. Jadi pertama-tama, ketika aplikasi ini dijalankan, maka logika program dari main activity ini akan berjalan. Jadi si main activity ini akan menjalankan logika dan dengan menampilkan atau mengeset layout dari activity main. Kemudian layout dari activity main ini di set enable edge to edge, jadi dia menyesuaikan bentuk layar dan diatur tampilannya dari jaraknya dan lain sebagainya menggunakan view compat. Kemudian di activity main ini sendiri adalah script yang berisi yang digunakan untuk mengatur tampilan dari si user interface aplikasi sendiri. Jadi di sini dia ada XML version atau versi XML dan encoding UTF-8 ini adalah karakter yang digunakan pada user interface aplikasi ini. Kemudian di sini ada baris root layout. Root layout itu adalah layout terluar yang membungkus dari elemen-elemen di dalamnya. Jadi root layout yang digunakan ini berjenis relative layout. Relative layout ini adalah jenis layout yang setiap elemennya itu posisinya relatif terhadap elemen lainnya. Jadi kembali ke ini, di dalam root layout ini pertama ada XMLNS Android, XMLNS App, dan Tools. Ini merupakan namespace XML standar untuk atribut Android Studio. Kemudian ada Android ID. ID main ini untuk memberikan ID pada layout. Kemudian ada pengaturan layout width dan height menggunakan match parent. Artinya lebar dan tinggi dari si layout utama itu dia menyesuaikan induk atau menyesuaikan lebar layarnya. Kemudian di sini ada tools konteks ini untuk memberitahu bahwa si layout ini terhubung dengan logika pada main activity. Kemudian di dalam relative layout ini terdapat beberapa elemen. Elemen tersebut diantaranya adalah text view, kemudian ada image view, kemudian ada button terakhir. Pertama-tama text view. Text view ini dia menampilkan elemen teks. Di sini elemen teks tersebut ada judul, kemudian ada font name, ada font price, ada description, kemudian ada spesifikasi HP dari memori, spesifikasi kamera, dan lain sebagainya. Dari title sendiri, text view pertama dimulai dari ID. ID ini memberikan ID pada text title. Sama halnya dengan yang lain, dia juga ada ID-nya. Di image view ada ID, ini juga ada ID-nya, dan lain sebagainya. Kemudian di text title ini dia menggunakan layout image dan height itu berkonten. Jadi pengaturan dari ukuran dari text title ini mengikuti tinggi dan lebar dari konten tersebut. Misalnya ukuran title-nya segini berarti dia layout tinggi dan lebarnya dari title tersebut dia hanya selebar kontennya. Selain web content itu misalnya ada match parent yang diaplikasikan pada image font ini. Jadi si image font ini menggunakan lebar match parent. Match parent itu berarti lebar dari gambar ini benar-benar menyesuaikan root layout atau layout utamanya. Sedangkan tinggi layout ini dia diberikan pengaturan sendiri. Kemudian di sini ada Android text. Di sini dia mengambil sebuah variabel dari file strings. Jadi file strings ini berisi beberapa variabel yang digunakan yang kemudian akan dipanggil di activity main ini menggunakan add ini. Jadi di sini text title ini dia memanggil variabel strings berupa app name atau nama aplikasi.
Kemudian di sini ada text size atau ukuran teks dan text style atau jenis style yang digunakan. Nah, di bagian ini dia menunjukkan ciri-ciri yang digunakan pada relative layout, yaitu posisi. Di teks satu ini dia menggunakan posisi center horizontal. Artinya judul title tersebut di tengah-tengah dari layout tersebut. Posisi lainnya misalnya layout below yang diaplikasikan pada image font ini. Jadi si image font ini terletak di bawah text title, layout below ID text title seperti ini. Kemudian lainnya misalnya nah ini ada layout align parent end. Layout parent end ini artinya si text font price ini dia letaknya menempel pada sebelah kanan dari layout itu sendiri. Kemudian lainnya ada seperti layout to end of. Ini artinya si teks memori ini dia letaknya pada sebelah kanan dari elemen IC memori, elemen gambar memori ini. Dan lain sebagainya, misal ada to end of juga. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian image view. Image view ini misalnya image view memory. Jadi dia menampilkan gambar image. Di sini image view memory ini menggunakan pengaturan lebar dan tinggi wrap content. Jadi dia menyesuaikan bentuk kontennya. Kemudian letak posisi dari gambar IC memory ini berada di bawah teks deskripsi. Jadi dia di sini nih. Kemudian dia memanggil sebuah elemen gambar dari file drawable. Jadi dia dipanggil di sini menggunakan source lainnya. Nah, posisi layout lainnya misalnya to end of dan layout align bottom. Ini artinya si teks memori ini dia letaknya sejajar atas dan bawah dengan gambar IC memori ini. Gitu. Kemudian di bawah sendiri yaitu elemen button atau tombol. Di sini dia menggunakan pengaturan lebar dan tinggi. Lebarnya match parent atau menyesuaikan bentuk layout utama. Jadi dia benar-benar lebarnya dari ujung sini ke ujung sini. Kemudian height-nya tingginya itu menyesuaikan bentuk kontennya atau isi teks bookmarknya ini. Kemudian dia juga menambahkan di sini ada posisi dari si elemen outline yang dipanggil dari file drawable ini, drawable left. Jadi si elemen outline ini terletak di sebelah kiri. Sini, drawable left. Nah, si elemen button ini posisinya berada di bagian paling bawah, yaitu line parent bottom dari si layout ini. Jadi kira-kira tampilan demonstrasi dari aplikasi tersebut seperti ini. Jadi sekian dari saya.